Masjid apa ini? Riyadhus Shalihin, Masya Allah. Para alim ulama, para kiai, asatiz, wa akhusu bidzikri akhuna Kiai Ahmad Hasan dari Benda Kerep, dan juga saya dipahamkan hadir ya, pimpinan Longreach. Semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala telah lama Kang Hamzah ya merencanakan untuk mengisi pengajian di sini, namun waktu yang belum memungkinkan. Tapi alhamdulillah di bulan Ramadan di 10 yang kedua ini berkebetulan saya ada pengajian di tempat Kiai Ahmad yang biasanya dulu pengajian di Keprabonan ya, atau sebelumnya di Masjid Cipta Rasa. Namun hampir 1 tahun lebih saya absen dari pengajian Cirebon ya, hampir 2 tahun. Dan baru Ramadan ini ya, dapat mengisi kembali pengajian rutin di Cirebon. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya tidak biasa ceramah. Biasanya ngaji gitu. Ya, di mana-mana pun ada undangan, saya mintanya ngaji. Apakah itu ada kitabnya atau makalahnya. Namun pada malam ini insya Allah kita akan mengkaji satu tema, yaitu tentang Kashfu Asraris Siyam ya, menyingkap rahasia puasa. Kiai Usama. Oh, Masya Allah. Yang kali waktu itu. Betul saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa as-saum, bahwa puasa adalah salah satu rukun Islam. Ya. Kewajiban berpuasa tidak dapat dibantah lagi, karena dalilnya adalah bahwa puasa itu salah satu rukun Islam, salah satu rukun agama. Bahkan puasa sebagai junnah ya, sebagai pagar ya, sebagai perisai ya, sebagai pelindung ya. Dan puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriah. Setelah Nabi hijrah di Madinah, tahun kedua turunlah ayat yang mewajibkan puasa. Dan ibadah puasa juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umat-umat terdahulu. Hanya kepada umat Islam kita diwajibkan berpuasa 1 bulan dalam setahun, yaitu bulan Ramadan. Di antara dalil dalam Al-Quran ya, sangat qat'i
Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ila akhiril ayat. Bahwasanya Allah mewajibkan kepada orang beriman, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang yang sebelum kalian. Dan puasa ini faedahnya yang nyata adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dalil yang kedua, bunyal Islamu ala khamsin, yaitu yang dikatakan rukun Islam itu ada 5. Pertama syahadat, kedua salat, ketiga zakat, keempat haji, dan kelima puasa. Maka itu dalil yang sangat kuat. Ya, di Al-Quran pun dalilnya qat'i, dan hadis pun menyatakan bahwa puasa adalah rukun agama, rukun Islam. Dalil yang ketiga adalah ijma' umat Islam sejak zaman Nabi dan berabad-abad. Bahkan para ulama bersepakat ya, bahwa puasa adalah wajib, dan yang mengingkari kewajibannya adalah kafir. Kemudian yang kedua tentang keutamaan puasa, fadhailus saum. Banyak sekali ulama menjelaskan tentang keutamaan puasa. Artinya faidah ya, yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa, sehingga puasa itu menjadi sangat utama karena memberikan faidah-faidah yang nyata. Yang pertama ya, atau fadail ini selain faidah juga pahala. Pahalanya sangat besar. Maka yang pertama adalah husulul farah was sa'adah lil insan fid dunya wal akhirah. Mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bahwa orang yang berpuasa mempunyai 2 kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ketika buka. Kebahagiaan yang kedua adalah ketika bertemu Tuhannya. Maka orang yang tidak puasa, ya maghrib meskipun ikut buka tapi tidak bahagia rasanya. Tetapi kalau puasa pasti bahagia. Dan buka di sini bukan hanya waktu maghrib, tetapi juga waktu Idul Fitri. Orang yang puasanya tidak sempurna 30 hari, kebahagiaannya pun ya tidak sempurna di hari Idul Fitri. Rasa hampa begitu, karena kebahagiaan ini Allah yang memberikan. Meskipun mereka punya baju baru ya, tetapi kalau tidak puasa maka tidak Allah tumbuhkan kebahagiaan ini. Dan kebahagiaan yang kedua, ulama secara kalimat atau secara al-lafaz zahirnya bertemu Allah gembira, yaitu di akhirat. Namun sebetulnya ada yang perlu kita pahami, bahwa di akhirat itu adalah katakanlah negeri jaza ya, negeri pembalasan. Pembalasan itu kan mesti ada sesuatu yang dibalasnya. Kalau tidak ada sesuatu yang dibalasnya, maka ya tidak ada pembalasan.
pembalasan di akhirat itu sebuah penunjukan secara visual, secara materi, ya, tentang amal yang kita lakukan di dunia yang kita tidak tahu diterima atau tidak diterima. Amal itu kita tidak tahu, abstrak. Kita hanya tahu suratul amal, rupa amal, fisik amal yang kita lakukan oleh tubuh ini. Tetapi hakikatul amal kita tidak tahu. Kita tidak tahu apakah amal kita diterima atau tidak diterima. Maka kita baru tahu di akhirat nanti melalui balasannya yang ditunjukkan secara visual. Jadi kalau ada cerita di akhirat itu ada balasan surga, istana, makanan yang mewah dan segala fasilitas yang megah, itu adalah sebetulnya sebuah pembalasan secara materi, ya, kepada hakikat amal yang abstrak itu yang kita tidak tahu. Kita baru tahu bahwa amal kita diterima ketika kita mengetahui balasannya. Jadi tidak bisa kita abaikan akhirat itu bagaimana nanti. Tidak, akhirat itu bagaimana di sini. Kita mau bikin istana yang megah, bikin di sini sebanyak-banyaknya dengan melakukan amal yang baik. Kita ingin di sekitar istana itu tumbuh pepohonan, rumputan, tanaman-tanaman bunga yang indah, maka banyaklah di dunia ini berzikir. Maka ketika kita berzikir seolah-olah kita menanam tumbuhan-tumbuhan, taman-taman bunga di sekitar istana yang kita bangun dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji. Maka kita tidak bisa abaikan di akhirat itu bagaimana nanti. Bukan, ya. Justru kitalah di sini yang masing-masing membangun akhirat kita nanti. Maka hanya agama Islam, ya, yang diserahkan surga kita ini, ya, atas rahmat Allah melalui ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kebahagiaan berjumpa kepada Allah itu adalah apabila di dunia ini berjumpa kepada Allah. Ya. Nanti mungkin di bagian-bagian terakhir kita akan singgung sedikit tentang bagaimana perjumpaan kita kepada Allah di dunia ini. Yang kedua, orang yang puasa itu dijauhkan dari api neraka. Pertama yang ingin kita pahami dulu bahasa agama ini tentang akhirat, bahwa akhirat itu hitungan waktunya di luar standar hitungan di dunia ini. Saya beri contoh begini. Nabi mengatakan ad-dunya sa'ah, ya. Dan banyak para sahabat menjelaskan. Sayyidina Ali misalnya mengatakan ad-dunya nafasun wahidah. Ada ulama yang berikan satu kesimpulan dari hadis Nabi tentang dunia, ya, di mana Nabi memberikan ilustrasi orang yang hidup di dunia ini seperti orang yang berjalan lalu berjumpa dengan pohon yang rindang, maka dia berteduh di situ. Maka tidak lama lagi kemudian pohon itu sudah tidak teduh lagi karena matahari berubah, lalu dia meninggalkan seketika. Maka dunia itu diumpamakan tempat teduh yang sebentar itu. Sehingga ulama mengambil satu kesimpulan bahwa ad-dunya zillun zail. Dunia adalah bayangan yang segera hilang. Saya ingin menjelaskan dan mengajak bapak ibu untuk memahami kehidupan dunia ini. Yang kita sering mendengar bahwa dunia ini sebentar, ya, tapi kita merasakannya, ya, rasanya cukup lama. Apalagi menderita itu lama sekali jadinya itu, ya. Kok nggak sebentar, ini lama.
Ya, menderitanya lama gitu. Nah ini kita sering mendengar kenapa orang-orang sufi itu mereka mempunyai sifat fana, ya. Nah, sifat fana. Sifat fana adalah orang yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi bahwa dunia ini sebentar, itu fana namanya. Sebentar ini kalau kita hitung durasinya berapa, nah seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali tadi, durasinya itu hanya satu napas. Ketika napas kita tarik, kemudian kita buang, itu durasinya sependek itu. Hidup kita ini durasinya hanya sependek itu. Sudah. Setelah itu habis. Kemudian kembali lagi hidup itu. Ya. Dengan diekspresikan menarik napas. Habis sudah, tidak ada kehidupan. Kemudian dibuang lagi, hidup lagi. Tarik lagi, hidup lagi. Kita setiap orang yang mengukur durasi kehidupan di dunia ini. Kalau kita bahasakan napas keluar itu adalah wujud, zuhur, ada, wujud, berwujud di bumi ini. Maka ketika kita tarik napas, Adam tidak ada, ada, tidak ada, ada, tidak ada, ada, tidak ada. Kalau kita nilai dengan nama waktu itu mungkin menit, detik, ya, detik. Detik dalam bahasa Arabnya daqiqah, ya, daqiqah, la tsaniyah, bukan daqiqah, tsaniyah, lebih kecil dari menit, detik. Itu satu detik saja kita hidup, durasinya. Orang sufi memberikan istilahnya dengan bahasa Arab al-waktu. Nah, ada lagi tadi yang saya sebutkan, zillun, bayangan segera hilang. Napas, zillun, menit, detik, atau sa'ah, 1 jam. 1 jam bukan 60 menit. Sa'ah itu 1 jeda. Sa'ah itu jeda maknanya, ya. Nah maka itu yang disebut dalam akidah bahwa makhluk ini hadis. Itu baru itu kan tidak lama, baru habis, baru. Hidup ini tidak ada yang terulang. Yang sudah hilang, yang belum kita tidak tahu. Sehingga ada ulama mengatakan, ayyuhal insan innama anta ayyamun. Kamu itu kumpulan hari. Idza zahaba yaumuk zahaba juz'uk. Jika harimu pergi, sebagian kamu pergi. Namun kita tidak dibiarkan menghitung waktu ini dengan hakikat waktu yang sebenarnya, yaitu detik. Ya. Tapi Tuhan menyebutkan bahwa 1 tahun 12 bulan, 1 bulan 30 hari. Itu peraturan dari Allah. Di Al-Quran disebutkan itu. 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 detik berhenti di situ. Berarti itulah yang sebenarnya durasi hidup, durasi waktu. Karena selain itu nama kumpulan detik. Jika 60 detik diberi nama menit, jika 60 menit diberi nama jam, jika 24 jam disebut hari, jika 30 hari disebut bulan, jika 12 bulan disebut tahun, terus ada windu, abad, dan lain sebagainya. Maka hidup itu detik, tidak bulan. Namun Allah ciptakan tahun 12 bulan dan seterusnya untuk kemudahan kita di dunia ini. Karena kalau tidak, orang yang mati kita hitung dengan detik. Gimana ngitungnya itu? Ya, telah pulang ke rahmat Allah si Fulan bin Fulan 2.050.000 detik misalnya gitu. Siapa yang mau menghitung?
Tetapi Allah sudah beri hitungan tahun, 60 tahun. Ya, itu satu sisi. Kedua, Allah Maha Besar. Allah Maha. Jika Allah menzuhurkan, mewujudkan, menciptakan, mengekspresikan sesuatu yang beliau ingini, yang dia ingini ke dunia ini, itu kan dari sifatnya. Dan sifatnya itu besar sekali. Sedangkan hidup itu hanya 1 detik. Bagaimana bisa dimunculkan dalam 1 detik? Oleh karena itu kita perlu setahun, misalnya ngebangun masjid ini, atau kita melakukan sesuatu, ingin mencari rezeki misalnya, mencari ilmu, bekerja misalnya, ya, itu tidak bisa kita 1 detik selesai. Kita perlu setahun, kalau dihitung detik ratusan detik. Kenapa? Karena hidup ini sebentar. Yang Allah Maha Besar, Maha Kuasa, menurunkan sesuatu tidak cukup di 1 detik, maka dia perlu sekian juta detik. Katakanlah dengan nama kumpulan waktunya adalah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Saya mengatakan begini untuk memberi perbedaan antara waktu di dunia dan waktu di akhirat. Nah, waktu di akhirat nanti lembarannya tidak terbatas, bukan detik. Hidup itu kan waktu, maka tidak bertepi. Kalau kita makan di dunia ini, kita makan makanan yang sedap, yang nikmat, yang lezat. Berapa lama kira-kira lezatnya, Pak? Ya, selidah itu sudah. Katakanlah anggur lah, anggur yang manis kita makan, ya udah. Ya karena tajalli waktu itu sebentar, maka sebentar aja. Nah, sementara di akhirat kita makan anggur misalnya, manis, nis, sudah nggak ada hilangnya. Kita tambah lagi dengan buah lain yang manis, nggak menghilangkan yang pertama, tapi manis yang kedua ini terus ada. Kalau kita pengen punya mobil, kita perlu menggunakan jutaan detik, nyari duitnya, ngumpulinnya, belinya, dan karena memang jelmaan hidup, jelmaan waktu ya begitu. Tapi di akhirat tidak. Kita lagi duduk di kursi, pengen kita ubah jadi helikopter seketika aja. Karena ruang waktunya begitu lebar, cukup kekuasaan Allah, Allah wujudkan di waktu itu, terus menjelma. Sehingga ulama mengatakan Allah menciptakan alam ini ada passwordnya kun, katanya. Artinya tidak perlu waktu seketika jadi. Kita pun di surga nanti diberi password itu. Kita cukup mengatakan jadi helikopter terus jadi. Jadi helikopter terus lagi naik helikopter kita ubah jadi ya, Boeing 707 misalnya terus jadi. Kita ubah pesawat perang terus jadi. Ya, dan tidak dilibatkan kita melakukannya. Itu semuanya itu keterangan hadis. Hanya analisa detailnya itu dijelaskan oleh para aulia, kaum sufi, yang dalam konteks ini ulama fikih atau ulama akidah tidak ikut campur karena itu terlalu detail, min daqaiqil ulum, dari ulama yang dari ilmu yang sangat halus dan detail. Saya cuma ingin mengatakan bahwa salah satu faedah puasa, bahwa Nabi bersabda, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifa. Satu hari puasa kita mendapat balasan
di akhirat, dijauhi dari api neraka, ukuran waktu dunianya 70 tahun. Ya, satu hari kita mendapatkan keamanan dari neraka 70 tahun. Nah, kalau tadi tidak diterangkan tentang perbedaan waktu dunia dan di akhirat, ya mungkin hadis ini nanti dianggap tidak logik, tidak logis. Nah, maka hitungan akhirat itu ya, seperti ada hadis begini. Orang miskin masuk surga itu lebih dulu kacaknya 500 tahun dari orang kaya. Ini 500 tahun dunia. Ulama mengatakan 500 tahun akhirat. Waduh. Ya. Tapi 500 tahun dunia. Ya. Orang miskin masuk surga 500 tahun lebih dulu. Maka ulama dulu yang kaya-kaya itu terus meninggalkan hartanya, sehingga ada ungkapan fuqaraul auliya ikhtiaran, katanya miskinnya para wali itu atas pilihan sendiri. Kalau kita kan kena terpaksa. Kalau dikasih pilihan kita nggak milih miskin. Ini kalau saya pindah temanya ke miskin, ini nggak kebahas ini ya, karena Nabi pernah berdoa, Allahumma amitni miskinan, katanya, wa ahyina miskinan wahsurni ma'a jumratil masakin. Nabi berdoa begitu, ya Allah, matikan aku dalam keadaan miskin, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, nanti di akhirat kumpulkan aku bersama orang-orang yang miskin. Tentang akidah dan hakikat ya, ilmu hakikat tentang perkara ini. Namun itu kita lewati dulu. Yang ketiga, orang yang berpuasa mendapat kemuliaan di surga, masuknya dari pintu yang khusus yang disebut Ar-Rayyan. Ya, mungkin kita sering dengar, saya hanya ya, menyebutkan secara sepintas saja. Ar-Rayyan ini sebetulnya, Ar-Ray itu adalah minuman air yang diteguk yang menghilangkan dahaga terakhir. Kita mungkin haus, mungkin sudah minum beberapa teguk tapi belum hilang dahaganya. Maka orang Arab mengatakan yashrab. Tapi apabila tegukan yang terakhir yang persis menghilangkan dahaga itu berubah, ya, bahasanya adalah ar-ray. Ya, maka ar-rayyan itu di dalam hadisnya juga, ketika orang yang masuk ke situ, falan yazma'u abada, falan yazma'a abada, katanya, dan tidak akan pernah haus lagi. Ya. Kemudian yang keempat, pahalanya. Nah, ini yang paling penting ya. Yang paling penting, puasa keutamaannya, pahalanya adalah di hadis ini. Yaitu apa? Pahala puasa melebihi pahala semua amal. Ya. Saya ingin meminta perhatian Bapak dan Ibu sejenak di hadis ini. Nabi bersabda, kullu amal ibni Adam lahu. Ya, kullu amal ibni Adam lahu. Kemudian yudha'af al-hasanatu asyratu amsalihah au bi asrati amsalihah ila sab'ami'ati dhi'fin. Bahkan ila masya Allah. Setiap amal manusia lahu itu dibalas. Nah, kata lahu ini dibalas berdasarkan amal seseorang itu. Ini semua amal, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li,
puasa itu li. Ya. Kita jelaskan kullu amal ibni Adam lahu dulu. Amal, semua amal lahu, dibalas kepada si pelaku amal ini. Artinya amal itu akan dibalas oleh Allah berdasarkan orang yang melakukannya. Pak, logika pembalasan agama, satu kebaikan dibalas 10. Itu sudah syariah dan akidah begitu. Syariah mengatakan begitu, akidah kita juga percaya kepada itu, bahwa satu amal balasannya 10. Satu amal balasannya 10, terbuka sampai 700. Nah, ini balasan yang bergantung kepada si pelakunya 10 sampai 700. Nah, kita berpikir, siapa yang mendapat 700 satu amal itu? Ya, rupanya kalau kita buka hadis, banyak sebetulnya penjelasan itu. Contoh kecil saja, seorang bujang itu kalau ibadah dibanding dengan orang yang udah menikah, itu pahalanya lebih tinggi orang yang udah menikah. Bujang sholat, ya katakanlah ya, itu dibagi pahala 100 lah. Kalau yang udah menikah mungkin 300. Itu kalau menikahnya istrinya 1, Pak. Kalau 4 yang ngomel 4 orang, lah kan berat. Masih sholat aja pun besar pahalanya itu. Ya, tanyalah sama Pak Kuwu, istrinya berapa Pak Kuwu? Ya, kalau 1 pahalanya kecil tuh. Contoh di negara yang dingin, Pak, ada hadisnya itu. Musim dingin dan terus wudhu itu pahalanya besar. Ya, daerahnya dingin tapi wudhu terus. Ya Allah. Ya, saya pernah di negara dingin. Ya auzubillah. Ya nggak bisa ngapa-ngapain, begini aja dingin itu. Katanya kalau wudhu terus itu pahalanya besar, kan berat itu. Maka amal itu mengikuti ya, pelakunya, bilangannya, kesungguhannya, susahnya. Maka mestinya kita ini tertantang, kalau memang itu susah, ya pahalanya besar. Ya. Makanya nggak ada yang berani kawin banyak kan, karena pahalanya besar itu. Diomelin istri itu, Pak, pahalanya besar, Pak. Bahkan bisa-bisa jadi wali itu. Kemudian musim panas. Ya soalnya tadi saya disebut dari Malaysia. Memang saya dari Malaysia karena ya di Malaysia ada istrinya gitu. Di Indonesia ada istrinya. Jadi gitu. Ya. Nah, di daerah panas, kalau daerah panas orang puasa terus, itu pahalanya lebih besar dari. Nah, terus saya berpikir, di kita ini, Pak, negara tropis. Wudhu nyaman, puasa nyaman, jadi pahalanya kecil. Ya, artinya konsekuensi dari berat, susah, ya, maka pahalanya besar. Nabi bersabda itu, ya, yudha'af al-hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan balasannya 10 kali lipat. Ila, ini terbuka sampai 700. Makanya ulama kita dulu mengajarkan melakukan yang abdol-abdol, karena ada konsekuensi pahala itu. Nah, yang ingin kita jelaskan, Allah, Nabi itu lagi bilang begitu kepada sahabat. Kata Nabi, kullu amal ibni Adam lahu yudha'aful hasanatu bi asyri amsalihah ila. Nabi lagi nerangin begitu, tiba-tiba Jibril datang menyampaikan salam dari Allah. Kata Allah, illa siyam. Kan Nabi mengatakannya kullu, semua.
Semua amal logika pembalasannya 10 sampai 700. Tiba-tiba Jibril datang, illas siyam. Dikeluarkan puasa itu dari semua amal, semua ibadah. Illas siyam, kecuali puasa. Nah, ini kan keutamaan puasa di sini. Apa kata Allah? Fa innahu li. Puasa itu li. Nah, ulama ini ya berusaha untuk menjabarkan li ini apa. Ada yang mengatakan li itu khalisun li. Artinya puasa ini li. Puasa ini amal yang dilakukan bersih dari sifat riya, murni untukku. Seolah-olah amal lain terbuka untuk riya. Ya kan orang beramal yang lain kan memang dapat diketahui oleh indera kita. Kita pengen nunjukkan kepada mertua bahwa kita sholat, ya kita tunjukkan sholat. Ya, ruku sujudnya pakai kopiah, pakai. Kalau mertua belum ngelihat ruku sujud, maka belum jelas. Ya, apalagi haji. Haji memang paling jelas, paling mengundang riya itu terbuka. Zakat juga. Ya kan ada orang zakat ngasihnya banyakan, tapi dia bilang jangan disebut ya, karena mesti ikhlas, bilang dari hamba Allah gitu. Begitu disebutkan Ibrahim 100.000, ya Ujang 200.000, hamba Allah 10 juta. Itu saya itu. Lah kan terbuka, nggak bisa. Sudah disembunyiin malah dibuka lagi. Kecuali puasa. Siapa yang mau nunjukkan puasa? Dan apa yang ditunjukkannya? Makanya kata ulama, puasa ini bukan fi'il, bukan perbuatan, tetapi tarkun, bukan fi'lun, meninggalkan. Justru puasa itu bukan perbuatan yang positif, tapi perbuatan yang pasif. Puasa itu tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Itu puasa. Jadi apa yang ditunjukkan? Enggak ada. Maka orang yang mampu berpuasa, maka mampu dia melakukannya untuk Allah. Ya. Mampu melakukannya untuk Allah. Makanya itu Pak Innahuli. Itu makna pertama. Makna kedua, karena berkenaan dengan balasan Pak Innahuli, maka puasa itu balasannya tergantung aku. Lalu dijelaskan oleh kalimat berikutnya, wa ana ajzibihi, akulah yang membalasnya. Ini balasannya berdasarkan agungnya kedermawanan, sifat kedermawanan Allah. Sehingga kan ada orang ngasih sesuatu, kalau kepada orang yang gak suka kan begitu lihat mukanya terus dipilih itu apa yang mau dikasihnya. Oh ini. Tapi ketika kepada orang yang dia suka, nah ini wa ana ajzibi. Itu puasa. Nah dari sinilah apa rahasia puasa itu sebetulnya sampai sedemikian rupa. Saya tidak ingin menggunakan penjelasan yang panjang, saya ingin meringkas saja penjelasannya. Puasa itu sebagaimana hadis tadi Pak Innahuli, maka satu-satunya ibadah yang kita dilatih setahun itu dalam sebulan untuk menghadapkan hati kepada Allah. Sebetulnya semua ibadah juga begitu. Kita sholat 5 waktu. Kan 5 kali kita meninggalkan semuanya dan menuju Allah. Kita tinggalkan tuh. Makanya berat. Ya, kita tinggalkan, makanya berat. Contoh beratnya, coba saya tanya, ketika kita habis salam sholat, assalamualaikum
Assalamualaikum. Ya. Iya, begitu kita habis sholat Assalamualaikum, Assalamualaikum, apa rasanya? Lega. Begitu Assalamualaikum, Assalamualaikum, plong. Itu kira-kira yang paling sesuai kita ucapkan, plongnya itu apa ucapannya? Alhamdulillah. Padahal Nabi mensyariatkannya habis salam baca apa? Astaghfirullah. Artinya kita itu melakukan ibadah itu abot, berat. Makanya begitu selesai itu sama juga manggul beras. Ya, 50 kilo begitu udah diturunkan. Ya. Maka Nabi nyuruh istighfar. Ya, bener nggak sholat tadi itu? Ya, karena kalau tidak istighfar tidak sempurna sholatnya. Maka diumpamakan orang ketemu kekasih, berat apa ringan? Ketemu kekasih. Ketika kekasih itu pergi, baca istighfar apa baca alhamdulillah itu? Loh, kan kita lagi bertemu dengan kekasih, terus udah selesai berpisah, istighfar apa alhamdulillah? Istighfar. Kalau ketemu musuh, begitu pergi, kita sholat enggak tuh? Kan katanya sholat menghadap Allah, tapi kenapa begitu embung, begitu? Ya. Apalagi ibu-ibu yang sholat lagi nonton sinetron, mau udah cepet aja, assalamualaikum buka lagi sinetron. Allah. Ya. Satu-satunya ibadah, tempat berlatih untuk menghadap kepada Allah itu puasa. Karena puasa itu sendiri adalah amal yang tidak ada yang tahu kecuali Allah, Dia dan Tuhannya. Dan puasa satu-satunya ibadah yang tidak ada amalnya, tidak ada fiilnya. Yang ada adalah puasa itu ya tidak makan, tidak minum, dan makan minum serta orang yang kita hubungan itu yang halal, istri. Itu puasa. Meninggalkan yang halal, bukan yang haram. Nah, ini melatih diri untuk menghadap kepada Allah. Nah, ini yang ingin saya ringkas. Saya menghadap kemana ini sekarang ini? Ke timur. Kalau saya menghadap ke timur, maka otomatis saya membelakangi barat. Ya. Ini logika dalam agama. Kita disuruh ibadah untuk Allah, bukan untuk selainnya. Selainnya ini ada dua secara global. Al-khuzuzun nafsaniyah wal-luhuzul insaniyah. Apa al-khuzuz nafsaniyah? Nafsu. Pengen dianggap soleh, pengen dianggap baik, pengen dianggap hebat, ya, ria, pengen dipuji, itu nafsu. Pengen dapat balasan. Coba kita kalau melakukan sesuatu untuk orang, nggak ada balasannya, mau nggak? Ya, itu kan tergantung untuk siapa dia berbuat, gitu. Nah, yang kedua, kalau tadi al-khuzul insaniyah itu tadi pengen di alam, pengen. Kedua al-khuzuzun nafsaniyah, keinginan nafsu. Nah, maka kita ibadah bukan untuk ini, tapi ibadah untuk Allah. Nah, hanya ibadah puasalah yang kita dilatih, dipaksa, ya, untuk berhadapan kepada Allah. Jika berhasil 3 bulan, maka ketemu Tuhan. Nah, saya ingin menjelaskan lagi sedikit bahwa orang yang melawan hawa nafsu itu, ya, memang dengan puasa. Ya, saya ingin menjelaskan tentang tasawuf, tarikat.
Apa tarekat itu? Tarekat itu adalah iqbalul qalbi bil kulliyah ala Allah. Menghadapkan hati total kepada Allah. Orang yang sedang bertarekat adalah orang yang sedang membetulkan hidupnya, ibadahnya, amal solehnya hanya untuk Allah. Dihadapkan untuk Allah. Itu orang yang bertarekat. Itulah jalan menuju Allah, itu maksudnya itu. Tidak untuk surga sekalipun. Tidak lagi untuk orang, untuk nafsu, tidak. Untuk Allah, itu tarekat. Untuk kepentingan perjalanan ini, maka guru menyuruh puasa. Guru menyuruh khalwah. Guru menyuruh zikir. Maka puasa identik dengan zikir. Puasa identik dengan melawan hawa nafsu. Puasa identik dengan uzlah. Karena tiga ini membantu usaha untuk membetulkan ibadah itu untuk Allah. Nah, kalau ada orang bertarekat, dia rajin puasa, katanya melawan hawa nafsu, sampai ada istilah mateni geni. Kan geni itu nafsu berarti ya, narus syahwah. Kalau dia melakukan puasa tetapi tidak memperbaiki, memperhatikan hidupnya, ibadahnya, amal solehnya, tidak diperbaiki untuk Allah, maka itu bukan sedang bertarekat. Itu sedang berpuasa, entah apa tujuannya. Nah, ada tarekat secara umum digelar oleh Allah bulan Ramadan. 1 bulan kita puasa, itu menghadapkan hati kepada Allah. Sebetulnya kita tidak perlu melawan hawa nafsu dan melawan syaitan. Apabila kita melakukan kebaikan ini, amal ini, ibadah ini untuk Allah, itu otomatis kita meninggalkan musuhnya Allah itu setan dan nafsu. Maka tadi ilustrasinya, kalau saya ngadep ke timur, otomatis saya membelakangi barat. Jadi yang dipikirkan jangan bagaimana membelakangi barat, tapi bagaimana menghadap ke timur biar betul. Nah, di dalam tarekat itu adalah makna tarekat yang sebenarnya berjalan menuju kepada Allah, artinya lakukan hidup ini untuk Allah, tidak untuk yang lain. Maka orang yang bertarekat mesti ada riyadhah. Apa riyadhah? Kurang makan, kurang minum, kurangi tidur, kurangi bicara yang tidak baik. Ya, itu sebetulnya melawan nafsu. Nah, maka puasa itu seperti latihan itu. Maka sehingga ada ulama mengatakan anna sauma huwa hayatus sufi kulluha. Puasa itu itulah model kehidupan orang sufi. Nah, maka kita jelaskan. Lalu apa puasa itu realnya? Kurang makan. Coba 12 jam kita nggak makan, kurang nggak? Tetapi kalau bukannya itu dirapel, batal puasanya itu. Batal pembangunannya untuk menghadapkan hatinya ke Allah, itu batal. Ini nggak makan dari pagi sampai sore, begitu maghrib dihitung makan pagi, makan siang, makan sore, 3 piring. Batal. Ya. Bukan batal pahalanya, tapi batal wa ana ajzi bihinya itu. Ya. Kedua, puasa itu mengandung atau kriterianya, karakternya puasa. Pertama, kurangi makan. Kedua, kurangi tidur. Bagaimana malam, kan waktu tidur kan malam, bagaimana tidak terganggu, bagaimana tidak kurang, ada taraweh. Ini biasanya bapak-bapak ini sudah nggak ada di sini nih, tapi karena puasa. Ntar ada tadarus, ntar ada sahur, ntar ada qiyamul lail lagi, mesti kurang. Yang ketiga, kurang bicara. Ya, karena puasa ini batal oleh gibah, batal oleh dusta, batal oleh, bahkan Nabi mengatakan idza sabbahu aw qatalahu
Faqul inni shaim, inni shaim. Kalau ada yang ngajak bertengkar, ada yang ngajak ribut, katakanlah aku puasa. Artinya aku sedang menjaga nafsu dan bicaraku. Aku sedang membangun rohaniku agar menghadap ke Allah. Gitu. Bukan ada yang ngajak gelut, dia bilang, Mang ini bulan puasa, nanti Syawal, tunggu loh. Jangan begitu. Ini kita sedang membangun manusia rohani. Kan manusia ada dua, ada manusia jasmani, ada manusia roh. Nah puasa si jasmaninya itu diketepikan, rohaninya yang kita bangun. Karena orang sufi mengatakan tubuh ini yang bangun Allah, jadi nggak usah khawatir nggak makan. Ya yang wujudkan Allah, Allah yang ngasih makan dia. Ya. Nah kemudian si tubuh ini dikasih agama, namanya taklif, beban. Makanya berat tadi itu untuk membangun manusia rohani. Yang nama rohani ini, gelar rohaninya sudah disebut-sebut di Al-Quran. Aulia, siddiqin, muhsinin, mukhlasin. Itu nama bagi manusia rohani yang sempurna. Wali, muqarrabin. Nah dibangunnya itu oleh ibadah. Dan yang secara real pembangunannya itu di Ramadan ini. Makanya la'allakum tattaqun. Takwa ini jalan pertama untuk menjadi seorang aulia, muqarrabin dan lain sebagainya. Nah maka kalau kita puasa mengabaikan makna puasanya, rugi sekali. Yang keempat, kurangi bersama dengan orang banyak dalam maksiat dan hal-hal yang tidak berguna. Coba di dalam puasa 10 hari kan ada iktikaf. Iktikaf itu kan ditinggal semua. Kan kurang itu berhubungan dengan orang. Rumah ditinggal, istri ditinggal, semua ditinggal. Kita kan bukan iktikaf, istrikaf. Istrinya disekap gitu. Ya. Nah ini kurang maknanya, kurang asrornya. Maka apa rahasianya puasa itu sehingga begitu besar penghargaannya dari Allah? Itu perlawanan hawa nafsu, membelakangi nafsu. Berarti itulah orang yang menghadap kepada Allah, dalam arti lain sedang membangun manusia rohani. Itu yang paling penting. Makanya kan kita selalu ketika lebaran kembali kepada fitrah, suci, bersih, seperti baby baru lahir. Itu baby rohani. Ya, itu rahasia puasa. Ada di dalam amalan puasa itu. Makanya apa kata Nabi? Naumus shaim ibadatun. Tidure wong puasa iku ibadah. Ini tidurnya orang yang shaim, Pak, bukan orang yang jai, bukan orang yang lapar. Ya kalau memang dia kelaparan nggak tahan ngegeletak, itu tidurnya orang yang lapar. Itu bukan dosa, kurang ajar di Ramadan kok banyak tidur kan gitu. Disebutnya naumus shaim. Apa shaim? Shaim itu orang yang kurangi makan, kurangi bicara, kurangi tidur. Ketika tidurnya pun pahala. Kenapa? Karena ada hadis lain, rufi al-qalamu an salasin. Malaikat tidak nyatat baik buruk 3 orang. Salah satunya orang tidur. Tapi Ramadan, karena si shaim ini orang yang sedang melawan nafsu dan membangun rohaninya, karena rohanilah yang bisa menghadap ke Allah. Rohanilah yang bikin sholat itu entengnya ketika sholat, beratnya ketika salam. Tetapi jasad yang beratnya sholat, begitu salam enteng, itu nafsu. Kita kan menganggapnya begitu, assalamualaikum, assalamualaikum, wih berkah sholat, lega. Itu ghurur, tipuan nafsu. Kenapa kok ninggalin kekasih kok lega kan gitu? Lihat dalam, ya makanya mesti ngaji kan begitu. Lihat dalam hadisnya dan keterangan ulamanya,
apa yang dilakukan, yang dianjurkan oleh agama ketika kita selesai melakukan ibadah, selesai sholat, selesai puasa ketika buka, selesai memberi zakat, selesai haji, selesai berbuat baik, selesai membantu orang, selesai bagaimana etikanya, adabnya. Itu diumpamakan seperti orang yang bertemu kekasih. Ya kalau kita memang belum bercintaan, katakan dengan Allah, ya tapi mesti dilakukan dulu. Seperti Nabi menyuruh baca Quran itu kudunya nangis. Kalau memang melihat ayat-ayat yang rahmat Allah itu luas, yang bagaimana orang yang berdosa dihukum, kudunya nangis. Lalu kata Nabi, kalau tidak nangis maka bikin-bikin nangis. Kita kan habis sembahyang, assalamualaikum, assalamualaikum. Sebenarnya menafsunya kan alhamdulillah, tapi tetap aja mulut kita itu kena. Kita tahu bahwa disuruhnya oleh Rasulullah istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi tetap lega. Lah, astagfirullah kan, ya Allah, ampunkan saya. Mungkin sholat saya tidak sempurna, ampunkan saya. Mungkin sholat saya lalai, ampunkan saya. Mestinya diem dulu. Ya. Apa? Muta'alliqan mudtarran katanya begitu. Hatinya masih terpaut kepada Allah dan bimbang diterima atau tidak. Ini ada jiwanya yang begitu. Kalau nggak ada jiwanya berarti masih ibadah jasad. Makanya begitu. Nah, Ramadan ini jasad, ya. Disuruh meninggalkan pekerjaannya, kelakuannya, yaitu makan, minum, apa semua. Ya. Maka apabila seseorang itu melakukan dengan benar puasa, wa ana ajzi bihi, apapun yang dilakukan oleh orang yang shaim ini pahalanya besar. Bukan hanya tidak makan, tidak minum. Ketika dia dalam keadaan shaum lalu melakukan apapun, maka mendapat pahala yang besar. Melakukan yang kecil saja di Ramadan ini, memberi sedekah ke masjid yang kecil saja, beri di Ramadan kalau kita kepengen mendapat penghargaan yang sebesar-besarnya, tetapi dalam keadaan dianya shaim. Shaim dalam makna yang benar. Kalau tidak, karena kita interaksinya kepada Allah yang nggak bisa main-main, ya, yang nggak bisa ditipu hitungannya. Ya, nah ini Ramadanlah tempatnya. Nah, maka Ramadan disebut mawasimul khair dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya, sebetulnya banyak sekali ini. Ya, saya nggak sanggup ini, ya, bacanya. Nggak sanggup ngelihat yang ngajinya ngantuk gitu. Ya, saya kira itu saja, ya, rahasia puasa, ya, yang berkemampuan membaca ini, penjabarannya itu di belakang. Ya, yang lebih luas lagi penjabarannya adalah di lembaran-lembaran berikutnya. Ya, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya mendapat kehormatan bisa akhirnya hadir di. Saya selalu dengar Walid, saya pikir dekat, nggak tahu, jauh sekali. Maka alhamdulillah, semoga apa yang kita lakukan ini, ya, dipandang oleh Allah sebagai hasanah, ya, sebagai ibadah yang memberatkan timbangan kita, dan apa yang kita lakukan ini dihitung oleh Allah sebagai amalan orang yang berpuasa, yang pahalanya sebagai yang dikatakan bi ghairi hisab, wa ana ajzi bihi. Dan apa yang barusan kita dengarkan, karena apa yang saya katakan semuanya dari Al-Quran, dari hadis, dan dari ulama, dan dari para aulia. Semoga Allah memberikan paham kepada kita dan memudahkan kita untuk beramal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nuran sati'a wa qalban khashi'a wa badanan sabira wa shifaan min kulli da. Alhimna rusdana wa a'izna min sururi anfusina wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka
ilman nafi'a wa nuran sati'a wa nuran ighfir lana dhunubana wa kullu dhalika min indana ya Allah ighfir lana dhunubana wa israfana Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana Allahumma akrimna ya Allah bittaqwa akrimna bittaqwa akrimna bittaqwa wa zainna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.